Halo Sobat Demokrasi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa di setiap pemilu Indonesia, jumlah partai politik Indonesia kayaknya makin banyak? Nah, kali ini kita akan bedah bareng fenomena menarik ini, khususnya di pemilu tahun 2024 dan kaitannya dengan sistem pemilu kita. Sejak tahun 2004, Indonesia sudah 5 kali menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023. Sistem ini memungkinkan kita para pemilih untuk memilih langsung calon legislatif yang kita inginkan, bukan cuma partai. Tujuannya agar partisipasi politik meningkat dan dominasi partai berkurang, sehingga kedaulatan rakyat lebih terasa. Tapi, tunggu dulu. Meskipun sistem ini bikin kita lebih bebas memilih, penelitian terbaru justru menemukan hal menarik. Di pemilu tahun 2024, ada 17 partai nasional yang berlaga. Jumlah partai memang banyak, tapi apakah ini berarti ideologi mereka juga berakam? Dan apakah partai yang banyak selalu berarti positif? Nah, penelitian kami menunjukkan mayoritas partai di Indonesia, termasuk yang besar dan yang baru, ideologinya masih berkutat di dua spektrum utama, yaitu nasionalisme dan Islam. Ada sih pengecualian kayak Partai Buruh atau PSI, tapi secara umum, fragmentasi yang terjadi ini lebih banyak di permukaan saja. Kok bisa? Salah satu alasannya adalah apa yang disebut kartelisasi partai. Ini artinya, partai-partai lebih fokus pada bagaimana caranya bisa masuk lingkaran kekuasaan dan mendapatkan keuntungan, daripada berkomitmen pada ideologi atau bertanggung jawab pada pemilih. Alhasil, banyak partai baru yang muncul, tapi belum tentu membawa warna ideologi yang berbeda secara signifikan. Mereka hanya menambah jumlah, bukan kedalaman demokrasi. Selain itu, sistem ini juga punya efek samping, yaitu biaya kampanye jadi super mahal, partai kurang fokus membina kadernya, dan praktik politik uang jadi marak. Ini semua justru mengurangi nilai-nilai demokrasi yang kita harapkan. Jadi, apakah sistem proporsional terbuka ini buruk? Tidak juga. Sistem ini tetap krusial untuk partisipasi langsung rakyat. Tapi, sistem ini memiliki PR untuk diperbaiki. Nah, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami menyarankan beberapa saran perbaikan. Yang pertama, ada gabungan sistem antara proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Jadi, beberapa kursi dapat dipilih secara langsung dan beberapa lainnya dapat diisi berdasarkan daftar partai. Nah, sistem gabungan seperti ini dapat menyeimbangkan akuntabilitas individu dan juga kontrol partai. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan keterwakilan antara kelompok minoritas dan juga perempuan. Yang kedua, ada kaderisasi partai yang kuat. Sebagai partai yang baik, partai harus lebih serius dalam menyeleksi, memilih, dan juga membina para calonnya. Jadi, calon-calon nanti yang terpilih akan lebih kompeten dan lebih ahli di bidangnya. Ketiga, ada juga transparansi dan peraturan ketat dari dana kampanye. Hal ini dilakukan supaya kita dapat memberantas money politik dan juga persaingan bisa berlangsung secara lebih sehat. Lalu yang keempat, ada pendidikan untuk para pemilih, agar pemilih lebih bijak dan lebih cerdas dalam memilih calon. Tidak hanya berdasarkan popularitas atau hanya uang. Jadi pemilih bisa secara lebih terbuka untuk melihat integritas dan juga rekam jejak dari calon. Lalu yang terakhir ada politik will dan komitmen yang kuat untuk kebaikan bersama yang paling penting untuk dimiliki. Jadi, Sobat Demokrasi, dari pembahasan kita tadi, jelas terlihat bahwa sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang kita gunakan sejak 2004 memang punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, sistem ini berhasil meningkatkan partisipasi kita sebagai pemilih untuk memilih langsung wakil rakyat. Kita juga punya kebebasan untuk menentukan siapa yang pantas duduk di parlemen, dan ini penting untuk kedaulatan rakyat. Namun, di sisi lain, sistem ini juga membawa tantangan besar. Kita melihat fenomena fragmentasi partai yang lebih ke arah jumlah, bukan keberagaman ideologi yang signifikan. Ini semua bisa mengikis integritas pemilu kita. Maka dari itu, penelitian kami menyimpulkan bahwa meskipun sistem proporsional terbuka ini penting untuk partisipasi, kita perlu melakukan perbaikan mendasar. Solusi yang disarankan bukan cuma tambal sulam, tapi reformasi menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, kita harap kita dapat bisa membangun sistem pemilu yang lebih kokoh, sebuah sistem yang tidak hanya memberikan kita kebebasan memilih, tetapi juga menghasilkan perwakilan politik yang benar-benar berkualitas, berintegritas, dan mampu membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih matang dan stabil. Jangan berhenti di sini, yuk terus pelajari dan diskusikan isu-isu demokrasi di Indonesia. Suara kita penting.